Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, insyaallah Ta'ala pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji fiqh Islami yang mana Allah Rabbuna Azza wa Jal tidaklah diibadahi lebih baik daripada orang yang beribadah dengan ilmu, dengan fiqh, memahami apa-apa yang wajib baginya, apa yang sunnah baginya, apa yang boleh baginya, apa yang makruh dan yang haram baginya. Itu menjadi nilai tambah lebih dari kualitas ibadah seorang muslim. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum melanjutkan kita akan mengulang sedikit berkaitan dengan pernyataan muallif wa yusannu li imamin at-takhfif ma'al itmam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. Dianjurkan, disunahkan bagi seorang imam salat berjamaah at-takhfif ma'al itmam. Ya, takhfif ada derajat tingkatan salat secara fikih bagi seorang imam secara bacaannya, ya. Jadi bacaan imam dalam salat berjamaah itu ada 3 derajat. Yang pertama at-tatwil, memanjangkan bacaan, ya. Dan banyak sekali asar dari Nabi Muhammad SAW, beliau memanjangkan bacaan salatnya sebagai seorang imam, ya. Kemudian yang kedua at-takhfif, yaitu menjadikan bacaannya tidak panjang, ya. Jadi khifah di sini bukan diartikan sebagai bacaan yang ringan, bukan, akan tapi tidak panjang, ya, tidak panjang. Ringan dan tidak panjang berbeda, ya. Jadi bacanya tidak panjang, tidak seperti yang pertama, ya. Terkadang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat membaca surat Al-Baqarah, terkadang Ali Imran, An-Nisa, ya, tidak panjang, ya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil derajat yang pertama, tatwil, panjang, bacaannya panjang. Kemudian kemarin kita sampaikan riwayat salah seorang sahabat yang selalu terlambat untuk hadir salat fajr berjamaah. Ya Rasulullah, wa inni la ta'akhkharu an salatil fajr bisababi fulan, ya. Yutawwil alaina. Sesungguhnya saya setiap salat subuh pasti terlambat, dan itu sengaja saya lakukan karena imam kami bacanya panjang, ya. Kemudian di riwayat tersebut disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan khutbah Jumat menyampaikan nasihat dengan penuh emosi, ya, dengan penuh emosi. Dan belum pernah kata para sahabat melihat seemosi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Tapi tetap beliau sallallahu alaihi wasallam meskipun nampak wajahnya penuh dengan emosi, tidak terluap dalam kata-kata yang kasar, ya, tidak terluap dalam kata-kata yang kasar. Idza shalla ahadukum, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau kalian menjadi imam, falyukhaffif, maka usahakan jangan mengambil surat-surat yang panjang, ya. Usahakan jangan mengambil surat-surat yang panjang. Kemudian salah satunya waktu itu terjadi pada imamahnya Mu'adz bin Jabal, ya, sahabat Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu pernah menjadi imam, kemudian ada jamaah yang jamaah keluar dari jamaah. Salah seorang peserta salat berjamaah, orang yang hadir salat berjamaah keluar dari jamaah karena bacaannya terlalu panjang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal, "Afattanun anta? Apakah kamu ingin membuat fitnah di tubuh kaum muslimin wahai Muadz?" Ya. "Falaula salaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'ak ad-dha'if wal kabir wa dzul hajah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu enggak baca, padahal itu salat subuh. Ya, salat subuh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat maghribnya aja pernah panjang. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat subuh dengan bacaan yang sangat panjang ya. Maka imam harus betul-betul mengerti siapa yang ada di belakangnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan surat yang panjang ya, menandakan beliau tahu betul siapa yang salat di belakangnya dan apa yang mereka biasanya inginkan dari salat berjamaah ya. Maka imam tidak boleh pukul rata, berada di masjid manapun itu karakternya berbeda-beda ya. Ada yang nampaknya usianya sudah 40 lebih rata-rata, tapi kuat ya untuk berdiri lama dan suka dengan bacaan yang panjang. Ada yang masjid isinya nampaknya anak-anak muda 20 tahun ke atas ya, 17 tahun ke atas, tapi ternyata dikasih surat panjang sedikit ya, surat misalnya ayat kursi, itu sudah protes ya, maunya kulhu saja. Bisa jadi semua orang memiliki karakter, semua daerah memiliki karakter, setiap masjid memiliki karakter ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyampaikan pada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Falaula salaita bisabbih isma rabbikal a'la?" Kenapa kamu tidak pilih surat Sabbih saja ya, atau wasyamsi waduhaha, salat subuh lah padahal ya, biasanya kan panjang ya, atau walaili idza yaghsha, kenapa enggak walaili idza yaghsha saja? Fa innahu yusalli wara'ak, karena terkadang yang salat di belakang kamu ya, salat di belakang kamu itu ada ad-dhaif, ada orang-orang yang sudah lemah ya, wal kabir, yang usianya sudah sepuh, wa dzul hajah, yang banyak keperluan ya. Seperti misalnya masjid-masjid kalau di Jakarta itu kan biasanya orang-orang berangkat kerja itu habis subuh sudah pakai pakaian kerja itu ya. Beberapa daerah di Jakarta itu habis subuh sudah pakai pakaian kerja, jadi selesai sholat langsung berangkat. Itu banyak karena lalu lintas yang terlalu padat ya. Lah, untuk orang-orang yang dzawil hajah seperti ini, yang keperluannya banyak, maka imam harus tahu betul yang sholat di belakang ini orang-orang pegawai ya, atau santri ya, di mana santri memang hajatnya dengan masjid ya. Kalau santri di pondok pesantren hajatnya dengan masjid, maka cocoknya tatwil, cocoknya dipanjangkan. Sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ingin memanjangkan bacaannya ketika menjadi imam ya. Yang pertama tatwil, panjang. Yang kedua takhfif ya, tidak panjang. Yang ketiga taksir. Kalau taksir itu hukumnya makruh ya, taksir itu hukumnya makruh. Taksir itu ringkas, salatnya ringkas, menyebabkan makmum tidak mampu mengambil bahkan yang sunnah, cuma bisa yang wajib saja ya. Seperti yang antum lihat misalnya di yang tarawih ekspres itu ya, baru ruku, makmum ruku sudah berdiri sudah sujud sudah duduk sudah terus. Jadi makmum cuma bisa ngambil wajib-wajibnya saja, ini makruh ya. Salat seperti itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Salat ekspres seperti itu tidak ada ya. Meskipun berdalih dengan perkataan salah seorang sahabat ya, ada, kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau tidak suka sholat terlalu panjang ya. Mengapa? Karena khawatir khusyuknya hilang kalau terlalu panjang, konsentrasinya lepas ya. Ada orang yang kalau terlalu lama itu justru pikirannya kemana-mana ya, maka ringkas. Jadi ringkas yang dimaksud itu tapi bukan ringkas yang menyebabkan makmum tidak bisa mengambil sunnah ya. Adapun ringkas yang menyebabkan makmum tidak bisa mengambil sunnah, maka ini ringkas yang makruh ya, ringkas yang makruh dan tidak ada zaman para sahabat. Ini salat yang bid'ah, itu termasuk bid'ah salat adalah salat ekspres
ya. Termasuk bid'ah salat adalah salat ekspres, ya. Belum pernah ada di zaman para sahabat. Meskipun ada sahabat yang berfatwa suka salat yang tidak terlalu lama, tapi tetap maksudnya bukan yang itu, ya. Maksudnya bukan salat yang menyebabkan tidak bisa mengambil sunnah-sunnahnya. Berarti tasbih subhana rabbiyal azim cuma satu kali sudah harus berdiri lagi, subhana rabbiyal a'la harus duduk, baru sebentar. Nah, salat yang seperti ini maka dihukumi makruh. Nah, wa yusannu tatwilur rak'atil ula akthar min ats-tsaniyah. Dan disunahkan untuk memanjangkan rakaat yang pertama lebih dari yang rakaat kedua. Yang dimaksud adalah bacaan suratnya. Bacaan suratnya. Jadi di dalam syarah Al-Muntaha disampaikan qira'at as-surah. Yang dimaksud adalah bacaan surat. Bacaan surat di rakaat 1 itu lebih panjang daripada di rakaat kedua. Wa hadhi fi kulli salawat. Ini di semua salat. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, ya, salat isya, wa salatul fajr. Kira-kira tujuannya apa kira-kira? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan di rakaat kedua? Kira-kira kenapa? Membedakan antara rakaat 1 dan rakaat, wah, iya biar beda. Wis cepet berarti rakaat keloro kae. Ya bar kowe tasyahud ya. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah, ya. Jamil, fatahallahu alaik. Betul. Jadi para ulama menyebutkan itu salah satu makna yang ada di beberapa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya salatul khauf dalam kondisi perang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang rakaat yang satu apa yang rakaat kedua dalam kondisi perang. Salat dalam kondisi perang. Salat berjamaah dalam kondisi perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang rakaat satu, rakaat kedua. Rakaat kedua. Ya, karena harus bergantian dengan jamaah yang berikutnya. Jadi rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri cukup lama, ya, kemudian jamaah menyelesaikan, kemudian masuk jamaah yang baru, sehingga semuanya dapat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bukan 1-2. Intinya berarti ada makna yang dikandung di sana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memanjangkan rakaat pertama pada salat yang wajib 5 waktu. Tapi di salatul khauf Nabi memperpanjangi justru di rakaat yang kedua. Ya, supaya nanti salam dengan jamaah yang kedua, bareng dengan jamaah yang kedua. Berarti maknanya bukan 1 atau 2, ada makna lain, yaitu supaya memberi kesempatan bagi kaum muslimin mendapatkan rakaat yang sempurna berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, illa fi salati khauf, nah fil wajh tsani. Adapun di salat khauf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang justru rakaat yang kedua. Dan ini makmumnya salam sendiri, kemudian jamaah yang baru masuk. Ya. Wa yustahabbu, karena ada makna itu. Makna tadi apa? Imam menunggu supaya jamaah bisa salat sempurna bersama imam. Wa yustahabbu lil imam intidharu dakhilin in lam yashq ala makmum. Mari kita sudah sebutkan ketika contohnya adalah imam sedang kondisi ruku'. Kemudian ada makmum yang masuk, ya. Masuk kemudian ingin ikut salat berjamaah. Apakah imam mempunyai hitungan sendiri atau dianjurkan menunggu sejenak, ya, atau menunggu meskipun lama tetap ditunggu, ya. Disunahkan menunggu makmum yang sudah masuk shaf untuk ikut ke dalam salat atau tidak disunahkan sama sekali. Berarti ini pendapat para ulama tiga-tiganya, ya. Salah satu ulama, beberapa pendapat yang pertama, beberapa ulama berpendapat bahwasannya disunahkan mutlak. Kalau sudah ada jamaah masuk, ya, imam sedang ruku', maka dianjurkan bagi imam untuk tidak i'tidal sampai jamaah tersebut masuk ke dalam rukun ruku', ya, mutlak, ya. Yang kedua, tidak disunahkan sama sekali. Ini pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani rahimahullah ta'ala berfatwa bahwasannya akhafu an yakuna syirkan, aku takut itu kesyirikan, ya. Kenapa? Karena dia memperpanjang ibadah untuk manusia. Tapi enggak, ya. Imam Syafi'i berpendapat dianjurkan imam untuk menunggu. Imam Ahmad pun sama. Imam Ahmad juga berpendapat bahwasannya dianjurkan bagi imam untuk menunggu.
Dalilnya apa? Dalilnya salatul khauf. Ya, dalilnya salatul khauf. Kemudian dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang rakaat yang pertama. Menunjukkan beliau memang dalam salatnya menunggu-nunggu. Dan itu berarti perhatian manusia yang syar'i, ya. Perhatian manusia yang syar'i di dalam salat. Supaya orang lain ikut merasakan salat berjamaah. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad adalah ketika imam ruku, kemudian ada makmum yang masuk, ya, maka ditunggu sampai ikut ruku, dengan syarat, ya, Imam Ahmad mengatakan dengan syarat tidak membebani makmum yang sudah ada. Ya. Contoh, yang masuk ini orang penting, ya, orang penting kan mau sholat kan banyak sekali, ya. Belum lagi aliran yang takbiratul ihramnya diulang-ulang. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, diulang lagi. Nah, ini kalau ditunggu kasihan yang lain yang model begini. Ya, yang kalau seperti itu tidak perlu ditunggu. Meski ada lagi yang harus benerin inilah, ngelindis klambi, sarungnya copot, tunggu maning, becine tiba, cukut maning, ya suwen. Yang begini nggak usah ditunggu. Ya, maka selama menunggunya tidak memberatkan. Ya. Kemudian para fuqaha juga bicara kalau di antara makmum ada yang berat badannya berlebih misalnya, atau usianya sudah sepuh, kan nggak kuat rukuk lama-lama itu, ya. Maka juga dalam fatwa Imam Ahmad tidak dianjurkan bagi imam untuk nunggu makmum yang baru masuk tadi untuk masuk ke dalam salat berjamaah. Jadi kaidah umumnya dalam fatwa Imam Ahmad, kalau imam sedang rukuk, ya, kenapa yang diambil contohnya rukuk? Kenapa? Kok nggak sujud? Karena hitungan rakaat kalah antum sama, ya, ustaz, ya. 4, ya. Kenapa contoh para fuqaha nyontohannya ruku? Karena ini hitungan rakaat, ya. Maka dalam fatwa Imam Ahmad, imam dianjurkan untuk menunggu makmum yang sudah masuk tapi belum masuk rangkaian salat. Ya, sudah masuk dalam shaf tapi belum rukuk bareng dengan imam. Anjurannya ditunggu apabila tidak membebani jamaah yang sudah masuk terlebih dahulu. Kalau membebani contohnya banyak. Baik dari sisi jamaahnya atau dari sisi orangnya. Ya. Dari sisi jamaahnya apa? Jamaah yang sudah rukuk bareng bersama imam. Apa tadi? Contohnya orang yang sudah sepuh. Ya. Kemudian yang berat badannya berlebih. Harus hati-hati. Kalau imam punya makmum yang seperti ini, maka tidak perlu nunggu. Ya. Setelah dirukuk, ada orang masuk, tinggal aja nggak apa-apa. Kenapa? Kasihan nanti malah nggak kuat bangun, bisa jadi celaka gara-gara siapa? Gara-gara imam, ya. Jangan sampai imam justru membuat celaka makmumnya sendiri. Jadi bisa jadi karena jamaahnya yang baru masuk tadi, ya, tidak bersegera masuk ruku, takbiratul ihramnya diulang-ulang, ya, ada was-was pada dirinya. Maka yang seperti ini tidak perlu ditunggu, imam langsung i'tidal untuk melanjutkan salatnya. Bisa dipahami, ya, mudah, ya, insyaallah, ya. Lianna hurmatal ladzi ma'ahu a'zamu min hurmatil ladzi lam yadkhul ma'ahu. Kenapa? Karena kepentingan jamaah yang sudah masuk dalam rangkaian salat itu lebih utama dibandingkan jamaah yang baru masuk shaf tapi belum masuk dalam rangkaian salat. Ya, jadi imam harus bedakan betul jamaah baru masuk shaf dan jamaah sudah masuk rangkaian salat. Baru masuk shaf dilihat dulu, ya, model kesuwen ora, anggar model kesuwen tinggal. Bocah kiye kesuwen tinggal. Wong kiye mesti kesuwen. Takbiratul ihram mesti paling tidak 7 kali baru bisa lempeng. Ya, tinggal aja, ya. Atau di jamaah antum tadi ada yang usianya sepuh, ya, atau berat badannya berlebih, maka hendaknya tidak perlu ditunggu, langsung saja. Baik. Ini diriwayatkan dari para tabi'in. Kalau antum lihat, perhatikan masalah ini, Nabi kan dalilnya adanya di masalah apa tadi? Salatul khauf, ya enggak? Itu ada dalilnya. Kemudian di memperpanjang rakaat pertama, itu ada dalilnya. Nah, kalau antum ditanya dalam masalah ini imam nunggu jamaah supaya bisa masuk bareng ruku, itu dalilnya apa? Enggak ada. Dalilnya enggak ada. Enggak ada dalil Nabi nungguin ruku, nungguin jamaah masuk, itu enggak ada. Tapi antum tahu, ini fatwa para tabi'in. Ya, ada Sya'bi di sana, ada Ibrahim An-Nakhai di sana, ada Ibnul Munzir di sana. Ya, bahkan beberapa memfatwakan ijma. Beberapa memfatwakan ijma para tabi'in, ijma para ulama salaf. Ya. Di dalam kitab Nailul Awtar, karya siapa? Imam siapa? Nailul Awtar, masyhur, ini kitab kelas berat ini.
Paling antum tahu nama kitabnya, namanya sudah luar biasa, Nailul Autar, luar biasa. Namanya sudah menggetarkan banget itu. Judul kitab luar biasa, penulisnya ajib. Imam Ash depannya Shin, bukan Sin ya, depannya Shin. Syaukani, Imam Syaukani. Nailul Autar Syaukani itu namanya ma'ruf, kitabnya ma'ruf. Ini kitab kelas berat untuk khusus untuk mujtahidin, ya, untuk mubtadiin seperti saya. Saya cuma nukil-nukil dikit aja lah. Ya. Ini mujtahid, kelas mujtahid beliau. Beliau yang menukil. Ini adalah fatwanya para tabi'in. Ya, fatwanya para tabi'in. Di sana juga ada Ibnul Munzir juga, rahimahullah taala. Padahal dalilnya nggak ada. Lah kok bisa tabi'in berfatwa tanpa ada dalil perbuatan Nabi? Bid'ah enggak kira-kira? Tidak ada perbuatan Nabi rukuk nungguin sahabat telat sampai masuk baru berdiri, itu nggak ada. Dalilnya tidak ditemukan. Tapi para tabi'in berfatwa, dan lebih dari satu. Dan ahli fatwa yang berfatwa loh. Bukan tabi'in biasa yang jualan apa di pasar gitu. Nah, ini tabi'in fuqaha yang berfatwa. Bukan sembarangan. Sya'bi, Nakhai ini orang-orang besar. Nah, ahli fatwa semua. Gimana? Bid'ah gitu menurut Anda. Kisah Ali. Ewa? Oh, ada ya? Madriana. Tahu memang sedikit dalilnya masalah ini, atau mungkin ada, tapi nggak tahu sanadnya ya, nggak tahu sanadnya. Para fuqaha yang berdalil dengan ini adalah menggunakan qiyas, ya. Qiyas dan juga perbuatan para sahabat. Ya. Kalau tabi'in berfatwa itu nggak mungkin ngarang sendiri, ya. Pasti ada asar dari para sahabat. Jadi kalau ada ulama menukil ini fatwanya Sya'bi, fatwanya Nakhai, itu mereka nggak ngarang, ya, di perpus nulis. Kalau begini maka enggak. Ya. Mereka itu talak yang mengambil ilmu dari para sahabat. Ya, betul. Kalau memang hadisnya ada ya sangat wajar. Ya, harusnya ada. Karena sampai kepada para tabi'in. Ya. Yang kedua menggunakan qiyas, Wal qiyas 'alal mansus itu ada di dalam kitab usul fikih. Antum kalau belajar usul fikih mungkin nanti sampai kitab Rawdatun Nadhir wa Jannatul Manadhir karya al-Imam Ibnu siapa? Ibnu siapa? Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah punya kitab usul fikih fenomenal, judulnya Rawdatun Nadhir wa Jannatul Manadhir. Ini kitab fenomenal. Kalau antum tahu, ini cuma ringkasan. Kitab aslinya lebih fenomenal lagi. Judulnya Al-Mustasfa. Itu lebih kelas dunia lagi. Karya Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Al-Imam Al-Ghazali. Kalau di kita itu terkenal pemikiran tasawufnya, ya. Tapi secara dunia beliau tidak dikenalnya ahli usul fikih. Nggak tahu kok Indonesia ngambilnya ilmu itunya. Padahal yang terkenal itu kitab Al-Mustasfa itu jauh lebih terkenal dibandingkan Ihya Ulumuddin. Jauh. Mustasfa itu diterima secara mendunia, seluruh lintas mazhab. Usul fikihnya pasti referensi utama karya Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Mustasfa. Itu kelas berat, ya, kitab kelas berat dan luar biasa. Al-Imam Ibnu Qudamah meringkas kitab itu jadinya Rawdatun Nadhir. Rawdatun Nadhir itu sudah pusing bacanya. Mustasfa ya kira-kira ya siapin paramek bodrek bangsane gue lah. Ya. Luar biasa itu, Masya Allah. Ini termasuk qiyas. Kembali lagi ya, salah satu kaidah dalam qiyas. Wal qiyas 'alal mansus kal mansus, ya. Qiyas terhadap masalah yang ada nasnya. Itu seperti qiyas tersebut punya nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al qiyas 'alal mansus kal mansus, ya. Qiyas terhadap perkara yang mansus. Mansus itu ada dalil nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyas terhadap masalah yang punya dalil nas itu seperti masalah yang punya dalil nas. Mengapa? Karena masalah ini mutajaddid, ya. Mungkin di zaman Nabi tidak ada sahabat telat, itu mungkin hampir tidak ada,
Ya, sangat jarang sekali. Nah, sekarang di zaman kita banyak. Termasuk yang dibid'ahkan para ulama adalah at-ta'khir fi salatil jumu'ah, yaitu datang mengakhirkan ketika salat Jumat. Itu tidak ada di zaman salaf. Di zaman Nabi tidak ada, di zaman para tabi'in enggak ada, di zaman tabi'in enggak ada. Itu termasuk bid'ah salat Jumat adalah takhir, mengakhirkan kedatangan ke dalam masjid untuk menunaikan ibadah salatul Jumat. Yang menjadi kebiasaan ulama salaf adalah tabkir, datang awal-awal untuk melaksanakan salatul Jumat. Jadi waktu yang panjang itu adalah kesempatan melepaskan diri dari urusan dunia. Ini bagi yang mampu. Ya, antum jangan kemudian iskon dina Jumat sih dolan ya. Orang kan urusannya macam-macam. Ya, orang urusannya ini kalau antum dapat fatwa-fatwa seperti itu jangan untuk menghukumi orang lain, Pak. Ya, tapi untuk menghukumi diri sendiri. Ya, oh ya, saya enggak ada kesibukan, saya enggak ada irtibat, keterikatan, iltizam, ya, keharusan urusan dengan fulan dan fulanah. Maka di Jumat saya bersegera ke masjid. Bukan kemudian ada orang, kamu harus ke masjid, harus ke masjid. Nah, orang urusannya berbeda-beda. Nah, bisa jadi memang mencari nafkahnya sampai harus menjelang salatul Jumu'ah, ya. Lah makna tadi yaitu Nabi SAW menunggu supaya orang masuk ke jamaah. Kenapa memperpanjang bacaan surat rakaat pertama daripada rakaat kedua? Kenapa juga memperpanjang rakaat kedua daripada rakaat pertama di salatul khauf? Berarti ada makna. Maknanya Nabi SAW ingin menunggu sahabatnya supaya bisa salat berjamaah. Maka makna itu juga muncul harusnya. Kapan? Ketika imam sedang ruku' dan ada jamaah yang masuk tapi belum masuk ke dalam rangkaian salat, ya. Jadi kalaupun dalilnya ada, seharusnya ada, ya. Jadi kenapa? Karena sudah dinukil oleh para ulama salaf. Itu kelebihannya tariqatul madhab dalam tafaqquh, ya. Kalau kita cari dalilnya satu persatu, belum kewajiban mengecek keabsahan sanadnya, ya kan, per setiap perawinya, kemudian dibandingkan mukhalif li thiqah atau tidak. Perawi thiqah meriwayatkan hadis, kalau ada perawi lain meriwayatkan hadis yang sama, jumlahnya lebih banyak, sanadnya lebih kuat, maka ini rawi yang thiqah, hadisnya harus ditinggal karena mukhalif. Istilahnya apa? Syadz. Istilahnya syadz. Hadisnya rawinya thiqah, ya, hadisnya sahih, tapi mukhalif, menyelisihi riwayat yang lain. Menyelisihi riwayat yang lain. Salah satu contoh apa? Menggerakkan jari, tahrik, ya. Tahrik, ya, sababah ketika tasyahud, ketika hadisnya sahih, periwayatnya thiqah. Masalahnya satu, mukhalafah man huwa awthaq minhu wa akthar. Mukhalafah, menyelisihi riwayat kebanyakan yang lebih thiqah dan jumlah periwayatnya lebih banyak. Tidak ada menyebutkan tahrik dan tidak bisa dimasukkan ziyadatul thiqah. Kenapa? Karena bertentangan riwayatnya. Yang satu harus ditinggal. Pilih riwayat yang jumlahnya lebih banyak, ya, periwayatnya lebih thiqah, atau cuma demi satu orang. Ya tentu yang lebih banyak. Ya, karena gurunya satu, muridnya banyak. Kok cuma kamu yang meriwayatkan? Yang 10 kemana? Enggak mungkin dong gurunya sengaja milih siji iskon tak riwayatnya hadis aja ngomong liane ya. Kan baik. Kan orang mungkin. Ya kan? Punya murid sekian, kemudian cuma satu yang dikasih tahu, yang lain enggak. Nah, mustahil. Itu kondisi yang mustahil, ya. Maka mau tidak mau hadisnya harus saling mengalahkan. Ini termasuk hadis yang syadz. Contohnya tahrik, ya. Tahrik itu bergerak terus, bukan yang begini kemudian, bukan. Tahrik itu yang bergerak terus, ya, dari awal sampai akhir tasyahud, seperti itu. Tahrik, kemudian juga istirahah, jalisatul istirahah itu juga riwayatnya ada, dalilnya sahih. Ya. Akan tapi masalahnya satu, sama mukhalaf, ya, menyelisihi riwayat kebanyakan, tidak menyebutkan istirahah kecuali ketika Nabi SAW usianya sudah banyak. Ketika Nabi SAW usianya sudah banyak, maka beliau jalsatulnya istirahah. Adapun kebanyakan riwayat tidak ada, dan para sahabat pun tidak mengamalkannya. Nah, menunjukkan apa? Berarti Nabi SAW melakukan jalsatul istirahah bukan untuk iktidak, bukan sunnah untuk diikuti, tapi karena kebutuhan.
Nah, menandakan bolehnya, bukan sunnahnya, menandakan boleh. Sunnah Nabi betul, sunnah Nabi, tapi hukumnya boleh, bukan sunnah. Kan sunnah Nabi banyak, ada yang wajib, ya ada yang sunnah, ada yang boleh, ada yang makruh. Jadi justru nggak boleh. Contohnya apa? Wisol itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya enggak? Sunnah Nabi tapi haram. Contohnya apa? Nikah lebih dari 4. Sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi, tapi hukumnya buat kita haram. Nah, jadi tidak semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk kita kemudian langsung dihukumi sunnah. Dan masih banyak contoh yang lain. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Ada satu hadis, ini hadisnya sahih, periwayatnya fiqh. Ya belum tentu. Harus lihat riwayat yang lain seperti apa. Imam Ahmad ketika rakaat ketiga bangkit itu tidak mengangkat kedua tangan. Ya, setelah tasyahud awal bangkit tidak mengangkat kedua tangan. Ketika ditanya beliau mengatakan hadisnya ada. Dan hadisnya bisa dijadikan hujah. Kan tapi yang sampai kepada saya kebanyakan tidak menyebutkan Nabi mengangkat kedua tangan. Padahal riwayatnya lebih banyak dan periwayatnya lebih fiqh. Coba. Nah, saya harus pilih yang mana? Masa pilih yang sedikit? Kan para sahabat kan banyak. Ketika kebanyakan meriwayatkan tidak ada mengangkat kedua tangan di rakaat ketiga, kemudian ada 1-2, maka saya pilih yang banyak, tentu lebih aman. Ya, lebih aman. Tapi Nabi tidak mengingkari yang mengangkat. Barang saya mengangkat kedua tangan di rakaat ketiga, sudah benar, hadisnya sahih, betul. Adapun saya tidak. Saya lebih pilih riwayat yang tidak mengangkat kedua tangan di rakaat ketiga. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak. Jumlah riwayatnya lebih banyak dan periwayatnya jauh lebih fiqh. Seperti itu. Ya, itu ilmunya para muhaditsin, ya. Kalau antum ingin menyelami ke sana, ya tafadhal. Tentu butuh waktu yang sangat panjang. Tapi intinya satu yang ingin kita sampaikan, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa ketika menemukan satu hadis, hukumnya langsung antum tentukan, tidak bisa begitu. Harus melakukan muqaranah, dibandingkan dengan seluruh riwayat yang ada. Karena perawi hadis itu juga manusia biasa. Ya. Sebagaimana perawi hadis yang dhaif, nih hadis dhaif pun nggak bisa ditinggalkan, Pak. Kenapa? Masalahnya perawi yang dhaif tersebut bisa jadi hadis yang diriwayatkan di depan antum itu pas lagi jujur. Kan sebenarnya ilmunya ihtiyat, ilmunya apa? Kehati-hatian. Kalau perawi yang pernah berdusta maka ditinggalkan. Iya, 1 kali berdusta ditinggalkan. Mungkin nggak dia punya riwayat yang jujur? Mungkin nggak? Mungkin kan? Mungkin. Ciri-cirinya apa? Gampang. Ciri-cirinya antum buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kitab-kitab yang kesahihannya derajatnya tinggi. Kalau maknanya sesuai, kemungkinan hadis dhaif ini adalah hadis dhaif yang perawi dhaifnya itu pas lagi jujur. Sama perawi jujur pun mungkin berdusta enggak? Mungkin juga. Kan manusia biasa, enggak ada yang maksum loh. Antum enggak boleh punya keyakinan ada manusia yang maksum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Jadi perawi yang fiqh pun mungkin berbuat salah enggak? Mungkin, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya apa? Contohnya ketika menyelisihi riwayat yang lain. Hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi menyelisihi riwayat yang lain. Jumlahnya lebih banyak, periwayatnya lebih fiqh. Ini contoh hadis yang sahih, tapi harus ditinggalkan. Kenapa? Karena syadz, menyelisihi kebanyakan riwayat yang sahih dan jumlahnya lebih banyak. Ya, gitu. Manusia biasa. Perawi hadis juga manusia biasa. Adapun ilmu jarh dan ta'dil itu cuma untuk kehati-hatian. Adapun hakikatnya, perawi yang lemah ini dustanya di hadis yang mana kan antum sulit nebaknya sebenarnya. Iya kan? Fulan perawi dhaif. Ya oke. Di hadis yang mana dia bohong? Di hadis yang mana dia jujur? Cara ngeceknya gimana? Kan susah, Pak. Ya kan susah. Perawi yang fiqh, ya, itu juga manusia biasa. Di mana hadis yang dia benar dan di mana di hadis yang dia salah? Cara ngeceknya gimana? Susah. Satu-satu caranya muqabalah. Dibandingkan dengan seluruh hadis yang berbicara tentang masalah yang sama. Satu masalah yang sama, buka seluruh hadisnya, maka Anda akan tahu. Ini perawi fiqh, tapi di sini dia berbuat kesalahan. Ini perawi dhaif, tapi di sini dia jujur. Ngeceknya gimana? Susah. Itu ilmunya para ulama besar.
Tidak bisa cuma pegang satu kitab hadis, harus digelar semua, masanid dibuka, sunan semua dibuka, sihah semua dibuka, ya musannafat semua dibuka. Mungkin 20 kitab hadis antum buka, baca satu-satu, kan menghabiskan waktu sekali. Ya. Maka tariqatul madzhab ini tariqah yang sudah selesai. Ini adalah jalan panjang yang tadi Anda sampaikan, itu sudah teringkas jadi kitab yang ringkas dan sudah langsung kesimpulan. Kita tinggal ya, dicap kari istilahnya ya. Cap kari apa? Kari ngemplok ya, kari ngemplok wis mateng ya. Ini sudah dimatengkan berdasarkan usul fikih, berdasarkan tashih hadis, sanad. Nah, kita mau mundur lagi, kita mau mempelajari ilmu yang sudah pernah dipelajari Imam Ahmad, ya buat apa? Sudah ada yang lebih afdal dari kita, ngapain antum mengulangi? Itu kerjaan sudah selesai. Ini zaman sekarang lagi demam seperti itu, demam menjadi muhaddits ya. Baru baca kitab apa misalnya al-usul min ilmil usul sudah langsung jadi usuli katanya. Aduh, wajib banget ya. Itu baru satu kitab ringkas ya. Tapi orang sudah terlalu tergesa-gesa. Maka ikuti jalan yang usianya sudah 1000 tahun lebih ya. Ini sudah matang, hasil pengumpulan dari sekian puluh kitab hadis, usul fikih, fatwa tabi'in, fatwa sahabat, wis digoreng, wis dibumbuni dari blok ya. Wis dari blok kowe kadang ora mudeng ya enggak. Wis dari blok kowe kadang ora mudeng. Nah, taib. Wa idza sta'dzanatil mar'atul hurrah awul amah ila al masjid kuriha man'uha. Mari kita sampaikan, kalau seorang wanita izin untuk pergi ke masjid, maka makruh bagi yang bertanggung jawab untuk melarangnya ya. Mengapa? Padahal rumahnya kan lebih baik untuk ibadah dibandingkan masjid, betul tak? Nah, sabda Nabi SAW kan seperti, bahkan waktu itu contohnya masjid apa? Masjid Nabawi. Pun Nabi SAW mengatakan rumahnya lebih baik dibandingkan sholat bersamaku di masjidku. Padahal contohnya Masjid Nabawi ya, tetap lebih baik rumahnya. Lalu kenapa kok kita nggak boleh melarang dia untuk sholat di rumah saja? Kita nggak boleh melarang dia keluar, padahal sholat di rumah lebih baik. Alasannya apa kira-kira? Nabi mengatakan sholat di rumah bagi seorang wanita lebih baik. Berarti secara logika, prakteknya, kalau ada seorang wanita izin ke suaminya, saya mau ke masjid, nggak usah, sholat di rumah itu lebih baik, ya enggak? Tapi perbuatan melarang ini justru dilarang oleh Nabi, jangan dilarang. Padahal beliau sendiri yang mengatakan sholatnya di rumah lebih baik dibandingkan di masjid. Tapi beliau sendiri yang melarang, orang melarang wanita untuk sholat di masjid, untuk apa? Untuk ingin ke masjid itu nggak boleh dilarang. Melarang yang melarang, coba melarang yang melarang. Kira-kira alasannya apa kira-kira? Baru udah tak singgung sedikit. Kenapa? Ayo, istilah dalam kaidah fikihnya ada. Istilah dalam kaidah fikihnya ada ya. Mura'at al-afdaliyah al-muta'alliqah bi dzatil ibadah aula ya. Apa? Diulangi. Mura'at al-afdaliyah al-muta'alliqah bi dzatil ibadah aula ya. Mura'at itu menjaga ya, menjaga kualitas, al-afdaliyah keutamaan ya, al-muta'alliqah yang berhubungan bi dzatil ibadah dengan zat ibadahnya ya, aula lebih utama ya, min afdaliyatil zaman wal makan. Lebih utama menjaga kualitas zat ibadah dibandingkan menjaga tempat dan waktu. Tempat dan waktu. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain banyak. Ya, contoh yang lain banyak. Misalnya iktikaf, ya, iktikaf sunnah. Iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid Nabawi, dan iktikaf di masjid yang dekat rumah antum. Ya. Kalau dilihat tempatnya, yang paling afdal mana? Tentu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kalau di sana menyebabkan antum tidak bisa menundukkan pandangan yang pertama, ya karena fitnahnya luar biasa. Ya, kalau bukan karena sesuatu yang wajib, maka itu hal yang berat. Ya, banyak sekali orang yang gugur di medan peperangan di sana. Niatnya ibadah, tapi justru jadi apa? Ajang cuci mata ya. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ramainya tempat.
banyak yang itikaf di sana, janjian yuk bareng yuk itikaf nang Mekah, itikaf nang Madinah. Cita-citanya bagus, Pak. Sampai sana full ngobrol nang jero masjid, full. Golek kanca anyar, golek batiran. Is kon jebule iya wong terus. Setiap hari ceritanya hanya untuk menambah obrolan baru. Sedangkan kalau di masjid dekat rumah, dekat rumah, sepi, fungsi jiloro, ya. Terus kayak gue dijak ngomong orang enak maning, ya. Iya. Dijak ngomong ya orang engkau wis wedok, ya. Ya justru yang begini. Yang seperti inilah yang bisa tempat memberikan kualitas iktikaf yang lebih baik. Maka dianjurkan lebih baik kalau memang di sana tidak bisa konsentrasi dan fokus, maka lebih baik iktikaf di masjid yang terdekat. Tapi kalau di sana bisa fokus dan lain sebagainya, tentu lebih afdal, ya, di zat ibadahnya. Kemudian contoh lain, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat berjamaah kalau makanan itu sudah berada di depan kamu, ya. Kalau kamu sedang makan, maka tidak ada kewajiban untuk meninggalkan makan kemudian pergi sholat berjamaah di masjid, ya. Tapi diselesaikan dulu makannya. Berarti ada resiko jamaahnya sudah selesai enggak? Ada. Jamaah ini kan afdoli yang berkaitan dengan peningkatan jumlah pahala. Bayangkan kalau ditinggal kesusu, mangane, keselek, ya, cekukan maning, Pak. Jadi sudah sholat cekukan terus ngek sampai rampung. Bisa konsentrasi enggak? Selesaikan makannya, jalan perlahan-lahan sampai masjid itu serampung, ya sepon biben serampung. Tapi sholat sendirinya fokus khusyuk, ya. Yang tadi kalau dipaksakan dia mengejar berjamaah, ya belayu-belayu, ya kan, anak keplarak kan apa, ya buka keran kebanteran ciprat kabeh banyune, ya. Masalahnya macam-macam dan banyak sekali. Ngantuk, kalau ngantuk wudhu dulu. Wah, masya Allah. Ini soal khatir nih, soal bahaya ini. Tapi memang para ulama menyebutkan sih, salah satunya di Hasyah Radul Murbi, Syekh Ibn Qasim menyebutkan wan naumul mufrid, ya, ngantuk yang oleng, Pak, membuat oleng, anggar melakor bisa lempeng, Pak, mesti miring, melakukannya miring, ya. Kayak iwak apa, Pak, sing iwak miring itu, Pak? Hah? Iwak kerabu apa? Iwak apa nih gue? Sing separuh tek lho. Ya, jadi melakukannya miring, wis orang bisa, wis. Yang seperti ini maka dianjurkan ngeliap dulu meskipun sesaat, karena digolongkan orang sakit, Pak. Jadi golongan orang yang sakit karena ngantuknya terlalu berat, mungkin 3 hari tidak tidur, ya, apa ya ngeremongi apalah, pokoknya telung dino ora turu, ya gue saatnya waktu sholat terlalu berat, ya nggak mampu, kalau berdiri itu bahaya bisa jatuh, ya. Ini judulnya naum mufrid, ya, ngantuk yang bisa menyebabkan celaka, ya, ngantuk bisa menyebabkan celaka, maka lebih baik berhenti terlebih dahulu, utamakan selamat, Pak, ya, utamakan selamat. Tadi apa kaidahnya? Mura'at al-afdaliyah al-muta'alliqah bi dzatil ibadah aula, ya. Lebih utama, ya, menjaga kualitas afdaliyah yang berkaitan dengan zat ibadah. Contoh juga kita pernah singgung masalah soft, ya. Lebih bagus soft kedua, ketiga tapi dekat dengan imam, atau soft pertama tapi jauh dari imam. Khususnya masalah ini muncul ketika khutbah Jumu'ah, ya, ketika sholatul Jumu'ah. Mengapa? Karena ada syariat khutbah, dan khutbah itu dianjurkan untuk mendengarkan dan melihat khatib, ya. Kalau soft pertama tapi jauh, ya, atau soft satu tapi ngarepin mimbar persis, Pak, itu yang ngarepin deleng dongak nemen kayaknya. Itu kan banyak, ya, mimbar yang dekat banget dengan softnya, kemudian kalau nggak bisa dilihat khatibnya, nggak bisa dilihat, ya, maka bisa jadi soft kedua lebih afdal. Kenapa? Khutbahnya lebih bermanfaat, ya, khutbahnya lebih bermanfaat, dan keduanya rukun dalam salat al-Jumu'ah, ya. Khutbah dan salat itu dua-duanya rukun. Maka
menjaga kualitas khutbah Jumat, menjaga kualitas mendengarkan khutbah Jumu'ah itu lebih utama dibandingkan mengejar tempat saf. Ya, ngejar saf satu pojok nemen tapi ya kurang tembok. Ya, kan biasanya mimbarnya masuk sana ya, tembok nggak kelihatan. Atau saf kedua, saf ketiga tapi langsung kelihatan. Suaranya jelas, khotibnya ekspresinya bisa antum nikmati, ya emosinya sampai, kata-katanya sampai, antum bisa merasakan di dalam hati. Maka itu lebih utama. Ya, karena khutbah Jumu'ah rukun. Ya. Buat apa datang sholat Jumu'ah ternyata khutbah nggak bisa kita dapatkan faidahnya? Harus dapat faidahnya. Ya, itu termasuk salah satu bab yang semisal. Ya, bab yang semisal berkaitan dengan wanita yang tidak boleh dilarang kalau ingin ke masjid. Mengapa? Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau di rumah ya itu tadi, karena wanita itu kan seringnya di rumah. Ya. Ketika salat terkadang ingin lepas dari semua beban itu. Ya. Juga kalau di rumah misalnya di kota lain ya, di kota lain sedang antum safar, ya. Kemudian guest house misalnya, di daerah yang asing, maka dianjurkan juga seorang lelaki untuk mengajak wanitanya untuk sholat berjamaah di masjid. Karena kalau sendirian, ditinggal sendirian di tempat yang asing, itu menyebabkan laki-lakinya tidak fokus ibadah. Ya, justru suaminya yang tidak fokus ibadah karena khawatir dari lingkungannya asing. Saya ke masjid tinggalkan dia, nggak tahu nanti gimana, ada apa, ada orang pura-pura jadi ini jadi itu, pulang-pulang bisa berantakan. Maka dianjurkan kalau mahram dari wanita tersebut merasa tidak aman ketika ditinggalkan di guest house sendiri atau di bilik, di tempat penginapan di waktu-waktu salat, kalau ditinggalkan merasa nggak nyaman, maka dianjurkan bagi suami justru mengajak wanitanya untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi itu hukum yang fleksibel berkaitan dengan zat ibadahnya dulu. Apakah zat ibadahnya bisa dijaga atau tidak? Baik, faslun fi ahkamil imamah. Sekarang bagian tentang hukum berkaitan dengan imam. Siapakah yang berhak menjadi imam? Al-aula bil imamah. Ya, yang berhak menjadi imam al-aqra al-alim fiqh salatihi. Al-aqra di sana maknanya jaudatan. Ya. Jadi yang bacaannya mujawwad. Mujawwad itu menggunakan ilmu tajwid. Ya. Lalu dijelaskan juga menggunakan ilmu tajwid itu bagaimana? Bukan jari kayak idgham jebule iklab riben. Jari kayak gunnah jebule idhar. Ki gunnah Pak, tapi ente prakteknya ora gunnah. Iya. Karena ilmu tajwidnya apalan, teori. Begitu praktek zong semua. Ya. Yang dimaksud adalah mujawwad yang bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Sederhana lagi, yang dalam melafalkan hurufnya sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi setiap hurufnya itu sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Ada tiga unsur kapan huruf itu keluar dengan baik. Ya, kapan huruf itu keluar dengan baik. Itu ada 3 unsur dalam membaca huruf hijaiyah. Yang pertama sifat. Huruf itu punya sifat. Istifal, isti'la, a, o, ya, ra, ro, kha, kho, sa, so, istifal, isti'la. Makhraj, ya. Yang kedua makhraj. Sifat, makharij. Yang kedua adalah makharijul huruf. Yang ditekan sebelah mananya. Ya. Harfut ta, harfut ta, ya, itu di mana? Penekanannya di mana? A, ya, kemudian kha, gha, penekanannya tepat makhrajnya. Ya. Yang ketiga ada usaud, mengeluarkan suara dengan jelas. Ya, oleh karena itu ketika azan, padahal waktu itu yang mendapatkan mimpi bukan Bilal. Ya enggak? Bukan Bilal. Tapi kemudian dia disuruh untuk menyampaikan mimpi tentang azan kepada sahabat Bilal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu anda minka sautan. Karena suaranya Bilal lebih apa? Lebih jelas, ya.
keras dan jelas. Jadi tidak selalu yang keras itu jelas, suaranya jelas ya. Maka dalam mengeluarkan huruf hijaiyah itu suaranya jelas ya, sifat makhraj tapi suaranya orang jelas, tidak bisa. Percuma antum punya sifatul huruf, punya makharijul huruf, suaranya geremeng ya, suaranya geremeng di dalam mulut, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi suaranya geremeng, Pak. Enggak keluar, enggak keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya enggak keluar. Ya, suaranya geremeng di dalam. Jadi harus punya 3 unsur. Ya, yang pertama sifatul huruf harus ada. Makharijul huruf. Yang kedua ada usaud, itu mampu mengeluarkan suara dengan jelas. Maka itu dikatakan mujawwad. Ya, jaudah bagus, bacaannya bagus. Nah. Al-alim fiqh salatihi, unsur yang kedua. Ya, ini ada 2 unsur seseorang menjadi imam bagus. Alim dengan fikih salat. Ya, berilmu terhadap fikih salat. Kalau terkumpul pada diri seseorang bacaannya mujawwad, kemudian alim dengan fikih salat, berilmu terhadap fikih salat, maka ini orang yang layak menjadi imam, ideal ya. Kalau terkumpul 2 unsur itu maka ideal ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa fa aqdamuhum sinna. Yang pertama tadi, jadi paling ideal itu mujawwad, kemudian fikih salat, kemudian hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian usia. Ini kalau terpenuhi semuanya ini, maka dia yang paling utama. Ya, 4 unsur tadi. Bacaannya mujawwad, kemudian fikihnya salat dia kuasai, kemudian hijrah, kemudian usia. Ya, ini 4 faktor kalau terpenuhi pada diri seseorang ya, maka dia yang paling berhak menjadi imam dalam salat berjamaah. Dan itu juga alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Padahal di belakang beliau ada siapa? Sahabat Ubay bin Ka'ab. Iya enggak? Imam pilihan sahabat Umar untuk memimpin salat apa? Tarawih, untuk memimpin salat tarawih, bacaannya indah. Ada Abu Musa al-Asy'ari, ya, ada Usaid ibn al-Khudair yang bacaannya disaksikan malaikat. Ya. Di belakangnya Abu Bakar ini ahli qiraah, tapi Nabi tidak pilih mereka, yang dipilih sahabat Abu Bakar. Kenapa? Hijrah, usia, ideal. Ada 4 unsur terpenuhi semuanya. Ya, yang pertama bacaannya cukup. Ya, sudah cukup bagus. Kalau keindahan itu orang beda-beda, Pak. Tapi yang jelas suaranya keluar dengan baik, sesuai dengan sifatul hurufnya nampak, makharijul hurufnya tepat, suaranya keluar dengan baik, maka itu sudah mencukupi jaudah. Ya. Kemudian alim, berilmu tentang fikih salat. Dan ini ijma' para ulama dari golongan sahabat, Abu Bakar a'lamus sahabah. Abu Bakar itu yang paling alim di antara golongan para sahabat. 2 unsur. Yang ketiga hijrah, jelas. Kalau itu jelas keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak mungkin didapat yang lain. Kemudian yang keempat, usia. Ya, terpenuhi semua pada satu orang, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau disebut Khalifatul Rasulillah, antum mungkin baca kitab apa? Khalifatul Rasulillah maksudnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau disebut Amirul Mukminin maksudnya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian thumma inistawa fil qiraah al-afqah. Kalau bacaannya sama imbang, ya, bacaannya sama bagusnya, maka di antara 2-3 orang ini yang dipilih yang apa? Yang paling faqih, ya, yang urusan agamanya paling bagus, ya, faqih, berilmu maksudnya, ya. Yang ilmu agamanya paling bagus, maka dia dipilih. Berarti makna sebaliknya. Ada 2 orang. Satu ilmu agamanya tinggi,
yang satu cuma faqih dalam urusan fikih salat saja. Ya. Yang satu faqih ilmu agamanya tinggi, banyak tahu banyak masalah bab. Yang satu cuma paham fikih salat. Ya. Tapi yang ilmu agamanya tinggi ini bacaannya tidak sebagus yang paham fikih salat. Yang paham fikih salat tok, ya. Ilmu yang lain urung belajar, urung mangkat Raudhul Murbi misalnya, ya. Siji alumni Raudhul Murbi, wis paham pirang-pirang nemen. Tapi bacaannya kurang bagus. Ya. Yang satu paham fikih salat tapi bacaannya lebih bagus. Pilih yang mana? Tidak. Yang dipilih adalah yang bacanya lebih bagus. Meskipun fikihnya cuma paham masalah salat, itu yang dipilih. Kenapa? Karena masalah ilmu yang besar itu belum tentu berkaitan dengan salat. Sedangkan orang ini sudah terpenuhi unsur fikihnya, yaitu fikih dalam masalah salat. Bacanya lebih bagus, tentu dia punya poin lebih di atas yang satunya. Meskipun pengetahuannya tinggi. Jadi tinggi dan tidak, ketika sama-sama paham fikih salat berarti dianggap standar, sama, dianggap sama dalam masalah salat. Karena paham masalah salat tidak paham. Ente paham nganggo nemen, ya sama aja, penting paham masalah salat. Tinggal diukur satu lagi, bacaannya lebih baik yang mana? Ya, secara sifat, makharij, keluarnya suara jelas, ya. Maka dipilih yang lebih baik bacaannya, meskipun fikihnya cuma paham masalah salat. Ya. Fa in ijtama'a faqihan qari'an ahaduhuma afqah atau aqra' quddim, fa in kana qari'aini quddima ajwaduhuma qira'atan. Nah, ini sama penjelasan yang tadi, ya. Thumma in istawu fil qira'ah wal fiqhi al asan, sama, ya. Pengetahuan fikihnya sama. Jamaah Raudhul Murbi dari awal sampai akhir ikut ujian 100 terus bijine pada, ya. Kemudian bacaannya juga sama bagusnya, maka dipilih yang mana? Nah, tadi unsur yang tadi mulai masuk, hijrah dan usia. Hijrah kan sudah lewat, ya. Hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lewat, ya. Tapi ada hikmah yang bisa dipetik, Pak. Ya. Tidak semua yang hijrah di awal itu duluan masuk Islam. Ya. Tidak semua yang hijrah di awal itu duluan masuk Islam. Berarti pelajarannya untuk menjadi imam salat itu bukan hanya yang masuk Islam lebih dulu, tapi justru hijrah. Kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bilang asbaq Islaman, meskipun ada di beberapa kitab fikih disebutkan tentang masuk Islam lebih dulu. Ya. Tapi hijrah itu level lebih tinggi dibandingkan Islam. Setelah Islam, mengapa? Karena orang setelah Muslim itu belum tentu iltizam dengan ketaatan. Beda dengan hijrah. Ketika Muslim berhijrah, hijrah zaman dulu itu berat, Pak. Meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya ditinggal. Jadi semua yang antum punya itu dipaksa ditinggal semua, nggak boleh. Mau pergi silahkan nyusul Muhammad, silahkan sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak bawa apa-apa. Pilih mana? Tetap di sini, keluarga, harta tetap punya kamu semua. Kalau menyusul Muhammad tinggal semua, silahkan. Pilih yang mana? Para sahabat memilih meninggalkan itu. Luar biasa kan? Keislamannya di atas Muslim biasa. Orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang sudah memilih ketaatan dibandingkan dunia. Maka itu Muslim punya nilai lebih. Oleh karena itu hijrah punya posisi yang tinggi, ya, untuk menentukan sebagai makam seorang imam, ya. Maka bisa diambil kesimpulan zaman sekarang, ya, hijrah memang sudah selesai dari Mekah menuju Madinah, sudah selesai. Akan tapi maknanya masih, Pak. Maknanya masih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah sahabat, "Ya Rasulullah, ma afdalul iman? Iman yang paling afdal itu apa?" Dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hijrah." Ya, hijrah itu iman yang paling afdal. Ya. Wa mal hijrah? Hijrah sudah selesai. Lalu hijrah apa lagi yang engkau maksud, wahai Rasul? Hijrah sudah selesai. Antah jurasu, kamu meninggalkan seluruh keburukan yang ada di dalam kehidupanmu. Itu hijrah. Ya. Maka makna itu baki masih. Kalau ada imam bacaannya bagus, tapi melakukan yang makruh, ya, tidak malu melakukan yang makruh. Contohnya apa? Nah, udah jelas. Ya, dia ngomong makruh loh. Kalau ditanya nggak mungkin hukumnya boleh atau sunnah, nggak mungkin. Pasti dia jawabnya makruh, ya kan?
Sudah tahu makruh kenapa dilakukan? Makruh itu kan larangan. Makruh itu dilarang loh, bukan diperintahkan. Makruh itu dilarang. Hanya saja tidak menimbulkan dosa. Rahmatan lil ibad. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang dengan hamba-hambanya. Ya, tapi bukan berarti boleh. Makruh itu dilarang. Ya, ini berarti jenis orang-orang yang tidak meninggalkan perkara buruk yang ada pada dirinya. Maka yang seperti ini boleh ditinggalkan karena dia tidak meninggalkan perkara buruk yang ada dirinya. Ya. Kalau sampai melakukan dosa besar maka sudah terhitung fasik, kehilangan adalah, ya, kehilangan adalah, sifat adil pada dirinya, melakukan dosa besar, kemudian khawarimil muru'ah, ya, tidak menjaga muru'ah, wibawa. Contohnya jalan-jalan ketok poket, ya, kemudian lektonan dok, lekton ke singkatannya apa sih Pak? Oh, gue lekton pokekan ngakak-ngakak nang pos kamling, ya. Masa imam sholat begini? Ini termasuk yang kehilangan adalah, tidak boleh. Meskipun bacaannya seperti Misyari Rasyid, tidak bisa, tetap tidak bisa. Ya. Al-asan kemudian usia, ya, setelah hijrah tadi usia. Ya. Kalau usia ada terkumpul pada dirinya bacaannya cukup, fikih sholat dia kuasai, sudah meninggalkan perkara buruk. Ya. Angger istilah zaman saya apa Pak? Wis ngaji. Istilah zaman sekarang wis ngaji. Ke ikhwan wis ngaji. Lah maksudnya itu hijrah. Ya, maksud hijrah zaman sekarang itu. Ya. Dia sudah meninggalkan pakaian-pakaian kesombongan. Dia sudah meninggalkan circle-circle apa orang-orang yang mutrafin. Mutrafin itu yang suka apa ya? Flexing, ya, orang-orang yang suka memamerkan kekayaan, memamerkan harta dunia. Dia udah tinggalkan itu semua. Ya, pakaiannya sederhana, kemudian bicaranya santun, ditinggalkan semua perkara-perkara jahil. Ya, hijrah. Nah, ini utama tuh, ya. Ikhwan sudah ngaji itu utama untuk menjadi imam sholat. Tapi syaratnya apa tadi? Depan bacaan Qur'annya harus apa? Mujawad dulu, tajwid, ya, mujawad. Makharijul bagus, sifat bagus, suara keluar dengan baik. Kemudian apa? Alim fikih salah, ya, paham tentang fikih salat. Gerakan bacaan dia kuasai. Kemudian hijrah, dia sudah hijrah, meninggalkan tahjurus dia sudah meninggalkan perkara-perkara yang buruk, ya. Kemudian al-asan, kalau udah terkumpul ini ikhwan-ikhwan ngaji berkumpul, bacaannya sama semua, kemudian fikih salat hadir semua, hijrah pada ngaji kabeh, dipilih sing kepriben? Al-asan, yang usianya lebih sepuh, ya, usianya lebih sepuh. Wal ya ummakum akbarukum muttafaqun alaihi. Nah ini kalau kita tidak menggunakan kitab fuqaha gimana? Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya ummal qaum aqra'ukum li kitabillah. Yang salat, memimpin salat di antara kalian yang bacanya paling bagus. Di hadis yang lain, liya ummakum akbarukum. Yang mimpin salat yang paling tua. Coba gimana untuk menyelesaikannya? Kalau nggak pakai petunjuk para fuqaha gimana? Hadis yang satu bilang yang bacaan paling bagus, hadis yang satu bilang yang paling tua, hadis yang satu bilang yang paham afqah, yang paham tentang sunnah, hadis yang satu bilang yang hijrah. Gimana cara mengumpulkannya kalau nggak pakai petunjuk para fuqaha? Sulit, ya. Harus butuh fatwa sahabat. Oh, urutannya seperti ini. Fatwa tabi'in urutannya seperti ini. Mengapa urutannya seperti ini? Ya. Jadi kalau mempelajari fikih dengan kitab fikih, maka antum akan menyelesaikan banyak sekali masalah, ya. Tsumma al-ashraf, yang nasabnya paling mulia. Nah, ini bagus ini. Wa tuqaddam Banu Hashim ala sair Quraisy. Nah, maka yang punya darah Quraisy dari antum, ada enggak yang punya darah Quraisy? Enggak ada, ya. Coba antum cek DNA, Pak. Sama 1,0001% Quraisy gitu, sama tahu antum. Ya, nggak ada yang nyangka loh, ya. Ya, gampang ciri-cirinya hidungnya aja lah. Kalau anak nggak, kayak nggak ada Quraisy, ya kan. Antum iskena aku irungnya menden Quraisy ya. Ya, Quraisy lebih utama. Dan di antara Quraisy Banu Hashim. Ya, dari sekian faktor tadi, yang terakhir adalah al-ashraf, ya, yang paling mulia nasabnya. Ya. Agar nasab-nasab sing viral-viral kan pipen kowe. Melu nanti kowe ora mudeng, ya. Nyambungnya mari ini. Tetap tidak utama. Kalau mereka tidak nyambung ke Bani Hashim, ya jauh, ya. Quraisy, Bani Hashim itu yang utama. Qaddimu Quraisyan.
wala tuqaddimuha. Kalau di antara kalian itu, lah ini kalau ketemu hadis begini mah, kedepankan untuk mimpin salat keturunan Quraisy, jangan sampai yang lain. Kalau itu gimana cara ngamalkannya di satu-satu kayak gini? Nggak bisa kan? Harus kumpulkan, diurutkan. Oh ini maknanya ini setelah ini setelah ini setelah ini. Itu butuh para fuqaha. Ya. Tsumal aqdam hijrah ini sudah ya. Tsumal atqa ya, al-awra'. Kemudian yang terakhir adalah yang paling banyak menampakkan syiar-syiar ketakwaan. Ya, ini yang terakhir. Setelah tadi bacaan, kemudian fikih salat, kemudian hijrah, kemudian usia, kemudian nasab, ya, kemudian takwa. Ya. Takwa itu berarti banyak ibadah sunnahnya. Ya, kemudian berhati-hati dari syubhat, ya, tidak mudah bergabung dengan kelompok orang-orang yang akhlaknya buruk, menjaga diri dari pergaulan, ya, pergaulannya dijaga, anak istrinya menjaga auratnya, itu menandakan oh ini laki-laki yang bertakwa, dia menjaga pakaian istrinya, menjaga pakaian anak-anaknya, ya, kemudian pergaulannya mereka dididik bagus, sopan santun, ini orang-orang bertakwa, ya. Maka itu juga termasuk urutan-urutan yang akhir, ya. Thumma in istawu fil kull yuqaddam man qara'a in tashahaw. Nah, li'annahum tasawu fil istihqaq wa ta'adzara al-jam'u fa uqri'a bainahum kasairil huquq. Nah, kalau semua itu terpenuhi unsur-unsur tadi pada lebih dari satu orang, maka harus bagaimana? Yang harus dipilih. Maka solusinya adalah melakukan qur'ah. Apa itu qur'ah? Undian, ya, diundi. Kenapa diundi? Kenapa enggak surung-surungan aja? Kon bela. Monggo Pak, monggo. Ya. Dengan mawon, menunjukkan apa? Menunjukkan waja'alna lil muttaqina imama. Kita memang dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Walasiyama kita sudah pernah sebutkan keutamaan imam yang tidak mungkin didapatkan orang yang lain yang sholat di masjid tersebut. Untuk imam, pahala sholatnya sendiri dan seluruh pahala sholat yang sholat di belakangnya. Oh, nggak mungkin disaingi. Pahala sholat imam itu nggak mungkin disaingi. Kenapa? Dia mendapatkan keutamaan sholat dia sendiri plus sholat berjamaah plus seluruh pahala orang yang ada di belakangnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, maka siapa yang tidak mau sekali sholat panen, Pak? Ya, sekali sholat ke masjid antum ditunjuk jadi imam, jangan malu. Kenapa malu? Ini waktunya panen. Antum dapat sholat akeh, walhamdulillah. Ya, purongan sekali gas 2-3 pulau terlampaui, ya langsung antum oleh purongan sholat seket. Padahal antum sholat jadi imam sendiri. Apalagi siriyah lagi, ya sholatnya sir. Antum orang konangan bacaan ya, was beneran temen. Angger bisa siap saja nemburine anu Pak, mimbar Pak, apa burin mihrab, ya. Antum pura-pura siap padahal pengen maju isin. Tapi siap-siapin nang ngono, ngenteni di. Iya, les. Oh siap, langsung. Jangan malu, jangan runduk. Umpan oleh panen pahala runduk siapa? Ya. Jangan mikirin berapa banyak pun nengguri pada ngerasani ta, menungsa mesti kayak gua. Antum berharap nengguri pada muji-muji antum kabeh, ya. Ya mesti ngerasani memang menungsa kayak gua pribadi sih. Ya, antum jangan heran dengan manusia, ya. Fokusnya apa? Masya Allah, tabarakallah, pahala imamah dan semua yang sholat di belakang saya. Bismillah, saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan jaga sholat ini. Saya akan berikan yang saya bisa. Lillahi ta'ala. Seperti itu. Ya, jadi jangan takut kalau disuruh. Kalau bisa siap-siapnya di belakang mihrab. Ya, siap-siap. Nunggu disuruh. Ya. Isin secuil tapi Masya Allah, panen. Nah, kita punya mental seperti itu. Ini sudah jadi. Ternyata yang antri di belakang mihrab lebih dari satu, Pak. Ya, iskon apa ini? Ya ngenteni ya. Kon aja nyurung aku bae, aku bae. Surung-surungan. Nah, inilah hebatnya, ya. Jadi harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka diundi. Ya, jangan mau ngalah, teman. Ya, jangan mau ngalah, diundi. Kecuali memang jamaahnya modelnya yang anti dengan antum, ya.
ya maka sabar dulu sampai antum. Insya Allah antum diterima Pak, khususnya sholat subuh. Karena kalau sholat subuh biasanya pendekar-pendekar itu telat berangkatnya. Ya, antum mesti duluan ya kan, antum datang sudah duluan. Tapi pendekar-pendekar itu sering terlambat. Yang anti dengan antum biasanya telat. Ya, tapi antum biasanya sering subuh itu paling sering. Itu adalah makom paling sering antum maju disuruh ngimam itu subuh. Ya, karena orang yang anti dengan antum tuh rata-rata subuh tidak datang. Ya. Yang datang tuh yang netral, yang hatinya bersih ya, hatinya bersih, tidak ada fanatik tuh biasanya subuhannya lancar. Tapi yang anti-anti seperti itu biasanya sering terlambat. Ya. Antum subuh usahakan siap-siap di belakang mihrab, nunggu kesempatan didorong. Ya. Baik, kemudian wasakinul bait wa imamul masjid. Udah cukup ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ini tentang salat di rumah orang ya, hukum salat di rumah orang atau di masjid yang sudah punya imam rawatib ya, mengimami di masjid yang sudah ada imam rawatibnya atau ngimami di rumah orang jamaah tapi di rumah orang. Bagaimana aturan mainnya nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum ditutup ada sedikit pertanyaan atau tidak ada? Sepertinya saya kira nggak ada Pak. Ayo Mas Bok. Oh ya. Iya, jadi masbuknya nanti mengqadha atau menyempurnakan. Oke. Itmam gerakan berarti rakaat keempat. Iya, itmam kan 1 2 3 urut menyempurnakan. Iya, kalau ikut pendapat yang menyempurnakan maka satu yang ketinggalan itu rakaat keempat. Berarti tidak ada surat pendek, cuma ada Al-Fatihah. Tidak ada istiftah ya. Kemudian ya sunah-sunah yang lain nggak ada. Ya, berarti karena dia rakaat keempat. Nah, beda kalau ambil yang qadha, maka dia gerakannya rakaat keempat, tapi bacaannya rakaat pertama sebagaimana fatwa Imam Malik ini. Yang lebih apa? Kalau fatwa Imam Ahmad qadha. Fatwa Imam Ahmad mengqadha. Baca. Baca lagi. Iya. Jadi gerakannya tetap gerakan apa namanya? Gerakan keempat, gerakan itmam. Tapi bacaannya ada tambahan. Ada tambahan. Jadi bacaan dasar rakaat keempat ada semua, Pak. Ya, bacaan dasar rakaat keempat itu ada semua, ditambahkan bacaan disyariatkan di rakaat pertama. Jadi menggabungkan. Kalau riwayat qadha itu kelebihannya betul tadi. Dia menambahkan sesuatu yang sudah ada. Jadi rakaat keempat gerakan dan bacaannya ada semua. Ditambahkan bacaan di rakaat pertama. Jadi dia mengumpulkan semua riwayat seperti itu. Tapi secara umum dua-duanya nggak ada masalah. La ba'sa bihi. Ewa. Iya, iftirash. Itu fatwa Imam Ahmad itu rakaat yang tasyahud salat yang tasyahudnya cuma 1 kali itu duduknya iftirash. Ya. Salat yang tasyahudnya 2 kali, maka yang terakhir tawarruk. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang masbuk saya tambahkan, kalau yang masbuk ya. Masbuk tapi di rakaat di salat yang ada 2 tasyahud ya. Masbuk di salat yang ada 2 tasyahud, maka dia tawaruknya 2 kali. Yang pertama bersama dengan imam, bahkan bisa jadi tidak iftirash sama sekali karena dia masuk di rakaat kedua.
Ya enggak, rakaat kedua imamnya kan tawarruk karena buat imam kan itu rakaat keempat ya. Ya, imamnya tawarruk. Masbuk juga tawarruk. Ya, masbuk juga tawarruk karena mengikuti gerakan imam. Nanti di akhir dia tawarruk lagi. Jadi nggak punya iftiras sama sekali. Ya. Tapi kalau sholatnya sempurna, maka sholat yang tasyahudnya cuma satu kali, judulnya iftiras. Sholat kalau tasyahudnya dua kali, yang kedua tawarruk. Itu fatwa Imam Ahmad. Dengan seperti itu menggabungkan seluruh riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tawarruk dan iftiras. Nabi melakukan dua-duanya, ya, duduk iftiras dan duduk tawarruk. Tapi fatwa sahabat menjelaskan kapan beliau duduk iftiras dan kapan beliau duduk tawarruk seperti itu. Ewa. Sholat subuh imam tawarruk apa tidak harus mengikuti ya, karena di sana ada khilafiyah, jadi tidak harus mengikuti. Kita boleh memegang pada apa yang kita yakini, tapi kalau mau mengikuti pun tidak mengapa. Misal ada hajat supaya tidak dicurigai, ya aliran apa kan kayak gitu. Daripada antum mempertahankan iftiras tapi pikirannya nggak fokus, aduh nyong balik bisa orang ya. Aku orang balik ya, dituduh ya sudah ya, lebih baik ikuti imam wis plong. Apalagi masalahnya khilafiyah kan seperti itu ya. Jadi kalau dari sisi ilmiah ya kita mengikuti pendapat yang kita anggap kuat. Tapi dari sisi praktek belum tentu. Terkadang kita menguatkan iftiras, tapi hajat di lapangan butuhnya tawarruk. Nah, maka terkadang kita menetapkan tawarruk. Tapi tidak selalu, karena ada masjid yang tawarruk tapi terhadap khilafiyah longgar. Ya kan, ada masjid yang begitu juga. Ya saya akan pakai pendapat saya karena masjid ini menghormati khilafiyah. Ada masjid yang nggak bisa menghormati khilafiyah, ya antum mengikuti. Itu. Jadi dinamis ya, tetap secara ilmiah jelas. Ini yang rajih menurut saya mengikuti fatwa Imam Ahmad misalnya. Saya ikut yang ini. Prakteknya belum tentu. Ya, dilihat dulu kondisi lapangan seperti apa, seperti itu. Khalas ya, enggak ada lagi. Insyaallah lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.